Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Hadirin wa iman rahimakumullah, bahwasanya pada malam Rabu hari ini kita masih bisa melaksanakan hanca kita ya, karena diberi kesehatan, diberi kesempatan dan diberi hidayah, maka kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan awalannya mari kita sama-sama menjadi ahlul Quran ya. Itu jadi ahli Quran. Kalau jadi ahlul Quran sesuai dengan hadis Nabi dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, innallaha ahlina minan nas. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Gitu. Nah, qalu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang menjadi keluarga Allah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran, ahli Quran itu ahlullah, dia menjadi ahli Allah, wa khassatuhu, dan mendapatkan tempat yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahli Quran, dua jaminannya. Yang pertama adalah menjadi keluarga Allah, dan jaminannya adalah mendapat kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kekhususannya? Dalam surat Yunus disampaikan kekhususannya itu adalah mereka mendapatkan fadilah, keutamaan, kemudian mendapat rahmat, kasih sayang Allah, dan Allah menjamin dia akan mendapatkan apa-apa yang lebih dari yang ia usahakan, apa-apa yang lebih yang ia inginkan, yang ia kumpulkan. Kuntum yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Kalau kita menginginkan sesuatu, nah bagi ahli Al-Quran mah, kalau kita ingin A, maka Allah kasih A plus begitu ya. Nah itu jaminannya. Tentu saja untuk menjadi ahli Al-Quran tuh tidak mudah ya. Ada 5 etapenya, ada 5 ya. Yang pertama adalah, ini belum ke sini ya, belum ke materi yang ini. Yang pertama adalah tahsin tilawah. Jadi bacaannya harus baik ya. Itu. Nah yang aduden sering bacakan ya dalam sholat atau dalam haji. Nah kata Imam Ibnu Majah dan atau Hawi mah, nah lagunya begitu, Rasulullah Fatihah Rasulullah itu ya, ya. Jaharkah itu ya itu. Nah itu bahas Rasulullah tuh kesukaannya seperti itu. Ketujuh-tujuhan agak boleh sah ya. Qiraatus sab'ah itu ya gitu. Nah tapi jaharkah itulah yang menjadi ciri khas Rasul, dan umat ya yang mendengarkan menangis ya. Rasulullah kan suaranya merenya aduh hainya gitu, paling merdu Rasul gitu. Nah kalau Abu Bakar itu mun bahasa orang mah rendah bayati ya gitu. Gitu. Kalau Ustadz Marfudin itu luhur tarik wae batur ripuheun. Masing-masing punya model ya. Nah dalam sholat itu ayat-ayat yang dibaca kebiasaan oleh Rasul itu ada ciri-cirinya. Sebab surat dalam Al-Quran itu dibagi 4 kelompok ya. Nah, itu ada yang as-sab'ul 7 ya, itu sab'ut tilawah 7 anu pararanjang
Nah, itu mah kelompok pertama tah 7 surat yang para ranjang ya gitu noncing mitina Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-An'am, terus Yunus ya, Yunus gitu. Nah, ada yang mengatakan Al-Anfal dengan Taubah dihijikeun karena tidak ada basmalah kan gitu. Ada yang beranggapan begitu. Nah, itu yang as-sab'ul tilawah, itu 7 bacaan yang panjang. Yang kelompok kedua kelompok al-mi'un. Mi'un itu 100 ya. Itu. Nah, itu dari mulai Al-Anfal sampai As-Sajdah. Nah, itu mah 100-an. Ya rata-rata mi'un 100 ayat. Itu. Nah, itu kelompok ketiga ada Al-Masani. Eta mah kurang ti 100. Nah, itu dari sana, dari As-Sajdah ya. Itu dari Al-Ahzab itu sampai ke Qaf. Surat Qaf gitu. Nah, dari Qaf sampai akhir Anas. Nah, itu. Berapa ayat, Cing? Berapa ayat tah? Al-Quran kan 114, ambil 50. Qaf itu kan surat 50 Qaf itu. Jadi ayat 65 surat, 64 surat itu namanya Al-Mufassal namanya. Al-Mufassal itu artinya yang para rondok. Mufassal itu pasal-pasal, jadi kehalangan ke bismillah, 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 jadi para rondok gitu. Nah, para ulama menyampaikan bahwa Al-Mufassal itu begitu tilu nih. Al-Mufassal teh ya aya mufassal anu panjang panjang tinu pendek berartinya gitu. Ayat tiwal mufassal gitu istilahna teh. Tiwal teh panjang. Mufassal teh paronok tapi nu panjang tinu pondok-pondok teh gitu. Ayat tiwal mufassal, aya ausat mufassal, gitu. Aya kisor mufassal. Kisor teh pondok ada kisor teh. Gitu ya. Itu kosor tuh. Kisor teh pondok. Tah anu tiwal mufassal itu dari mulai surat Qaf ya itu sampai Abasa. Nah, eta aya 30 surat tah tiwal mufassal sama parondok tapi nu panjangna gitu. Nah, nu kadua mah aya ausat ke tengah-tengah. Ya, tengah-tengah nu parondok gitu. Eta aya 13 surat. Nah, itu apa? Yaitu dari mulai at-takwir sampai ad-duha. Nah, eta mah tengah-tengah sedang gitu nya gitu. Itu teh kelompok mufassal semua juga para rondok. Nah, yang terakhir mah dari ad-duha ya, al-insyirah lah sampai ke Anas. Tah eta mah kisor mufassal. Nah, para rondok pisan. Kenapa saya sampaikan? Di Asabi sudah saya contohi, diberi kecontohan lah gitunya gitu. Rasulullah itu kalau maghrib mah kisor mufassal, parondok maghrib mah itu dari al-insyirah sampai ke Anas. Eta dong dina maghrib aduha aduha teh al-Jumu'ah banyak teuing teh keur maghrib mah. Waqiah tahu lah walang. Kedua ya dapat waqiah. Saya lihat ada di atas gitu nya gitu. Nah, lamun Isya itu ausat mufassal tengah-tengah. Gitu. Tah subuh itu ya dibiasakan yang tiwal mufassal. Nya di antara ayat eta teh mufassal tapi nu panjangna gitu. Nah, eta subuh eta. Nah, itu karena Rasulullah yang paling tahu, yang paling baik itu Rasul. Karena kayak 2 rakaat, kedua segar gitu nya pas gitu ya. Maghrib itu kan waktunya sebentar. Kalau subuh sambil menunggu, ditanya Rasulullah kenapa rada panjang, karena menunggu untuk keberangan biar ikut berjamaah sebagian gitu. Lumayan Mas, bukan dapat pahala berjamaah Mas gitu. Gitu nya. Di dieu aya anu pas buker aya Mas buke anggar rutin gitu nya.
Nah itu ya, jadi tentu saja tidak harus itu. Nah, tapi Rasulullah suka membiasakan seperti itu. Contoh-contohnya gitu ya. Itu boleh nggak subuh Al-Baqarah boleh? Boleh. Ngan jigana ngan sekali jadi imamna. Gitu. Langsung dipecat ke umatnya gitu. Yes, galeo. Gitu. Rasul apalun tuh Quran. Nyepang apalnya Rasul atunya gitu. Kenapa tidak yang panjang ketika berjamaah? Karena lihat umat. Gitu, lihat umat ulang aja kuno panjang. Berjamaah seperti itu. Kalau sendiri tah Rasulullah mah ya, top wire kuku mah oke sendiri mah itunya. Itu ya. Nah, biasa kalau sebelum memulai kita ada intermezzo dulu lah gitunya. Seperti itu. Itu. Ayo Ustaz Barpudin masuk ingat wae mun ana dibejakeun teh. Jadi dibagi seberapa surat, dibagi seberapa macam surat-surat Al-Qur'an teh? Maknya. Ka ayeuna keneh geus loba ayeuna keneh. Can nyingkah ayeuna keneh. Ka hiji sab'ut tilawah. Nah, anu 7 teh ya. Naon 7 teh? Eta nyusun Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-An'am, Yunus. Nah, kedua surat-surat naon? Yang kedua Al-Mi'un. Al-Mi'un itu 100 ayat, rata-rata 100 ayat. Mi'un teh ada 100 arti Mi'un tehnya 100 ayat. Itu. Nah, itu mah mulai dari sampai Qaf sampai Ahzab ya. Itu. Yang 100-an itu mah itu. Nah, dari Ahzab ke sini sampai Qaf. Nah, eta anu Al-Masani kurang di 100 sampai 20-an gitu maksudnya. Itu. Nah, dari Qaf ke sini, surat Qaf ke surat ke-50 sampai ke surat 14 itu Al-Mufassal. Itu surat-surat pondok bahasa urang mah gitu, Al-Mufassal. Artinya kabatasiku bismillah gitu. Pan pasal gitu. Asal. Anu Al-Mufassal tadi bagi 3. Mufassal teh itu ada tiwal mufassal, tiwal teh panjang. Tiwal mufassal, aya ausat mufassal, aya kisor mufassal. Kisor mufassal paragi maghrib, ausat mufassal paragi isya, tiwal mufassal paragi subuh gitu maksudna. Kacangkem teu? Emutnya, maksudnya karas tuh gitu tah. Nah, jadi setiap pertemuan awal kan ada obrolan heula gitu. Ya, direkam. Ya itu ya. Nah, sekarang kita teruskan dengan surah yang ke-88 Al-Ghasyiyah. Ya, gitu. Bacaannya sekarang oleh Ustadz Giat, Ustadz Giat. Atau kalau mau mujahadah Saduden. Nah, sampai ayat 7 ayat saja. Yang lain mengikuti yang lain. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min
Shadaqallahu azim. Cekap. Nah, itu jaharkah ya. Nanti saat giat mah ros. Jelengeng ya. Masing-masing ada modelnya. Ya, saya suka perhatikan. Tapi aya nu teu kitu tadi aya. Ieu naon aya nu kitu. Boleh dah aku terbatas gitu. Maka kita terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hal ataka, sudahkah datang kepadamu hadisul ghasiyah, berita tentang hari kiamat. Wujuhun yauma izin, wajah-wajah pada hari itu khasyi'ah, tertunduk terhina. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naron, mereka memasuki api neraka. Hamiyah, yang sangat panas. Tusqa min ainin, mereka diberi minum dari mata air. Aniyah, yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun, mereka tidak mendapatkan makanan. Illa min dhari', kecuali dari pohon yang berduri. La yusminu, yang tidak menggemukkan. Wala yughni min ju', dan tidak menghilangkan dari kelaparan. Hadirin rahimakumullah, namanya Al-Ghasyiyah ya. Surat yang ke-88 termasuk kelompok Makkiyah, turun di Mekah. Semuanya ada 26 ayat ya. Itu satu pertemuan dihitung ya, dari pengalaman hanya bisa 7 ayat itu ya. 7 ayat ini pun kebagian saja mah begitu ya. Pertama, Al-Ghasyiyah itu nama hari kiamah ya. Al-Ghasyiyah itu nama hari kiamah gitu ya. Dalam Al-Quran nama-nama surat yang artinya kiamah itu ada 5 ya. Ada 5 nama surat yang artinya kiamah. Pertama Al-Ghasyiyah ini ya, artinya kiamah. Yang kedua Al-Qari'ah. Al-Qari'ah juga kiamah artinya itu. Yang ketiga Al-Qiyamah, ada surat yang ke-75 itu artinya kiamah. Kemudian Al-Haqqah surat ke-69 itu juga kiamah artinya. Dan Al-Waqi'ah, kiamah gitu ya. Terakhir yang ke-6 ya, At-Taghabun ya. At-Taghabun yang ditampakkan ya. Itu juga maksudnya kiamah ya, itu. Itu nama-nama surat dalam Al-Qur'an yang isinya artinya kiamah. Kenapa Allah menyampaikan beberapa kali, beberapa surat, malah dalam setiap surat pasti ada tentang hari akhirat? Itu karena manusia susah, berat untuk percaya, yakin dengan hari kiamah, gitu ya. Itu berat ya. Itu apalagi kalau menggunakan akal saja, itu ya. Jadi orang awal dari Nabi Adam sampai akhir Adam Jordan ya, tetap teka harti lamun geus menjadi tulang belulang hidup kembali, teka harti lah, berat gitu ya. Gitu dikukumaha sampai Rasul-Rasul para nabi menyampaikan mukjizatnya ya. Nabi Ibrahim menyampaikan mukjizatnya gitunya. Gitu. Bagaimana mencincang burung ya, dipisah di 4 puncak gunung
kemudian dipanggil hidup kembali. Itu setelah disampaikan, tetap tidak mau percaya terhadap hari kiamat. Nah, ini juga al-ghasyiyah itu yang pertama artinya hari kiamat. Yang kedua, al-ghasyiyah juga berarti meliputi, ya, itu al-ghasyiyah meliputi. Diambil dari surah Ibrahim ayat 50, Allah berfirman, sarabiluhum min qatirani wa taksha wujuhahumun nar. Sarabiluhum, pakaian mereka, itu ya, min qatirani, penuh dengan debu, ya, wa taksha, dan diliputi wujuhahum, wajah-wajah mereka, an-naru, dengan api. Jadi al-ghasyiyah itu artinya meliputi, mencakup, begitu ya, itu mengepung, begitu bahasa kitanya. Kenapa? Sebab api neraka itu bukan dari satu arah, ya. Kalau ada di depan, lompat tukang, begitu. Dari samping pindah ke dia, itu ayah kaluhur ngapung. Nah, jadi kalau dikepung itu dari semua arah ada apinya, dikurung. Gitu. Al-ghasyiyah itu artinya dikurung oleh api. Tidak ada celah untuk kita bisa melepaskan diri dari azab Allah, api neraka itu. Ya, itu. Dalam Al-Kahfi ayat 29, inna a'tadna liz-zalimina, sesungguhnya kami sediakan, kata Allah, liz-zalimina, bagi orang-orang yang zalim itu, naron, api, ahata bihim suradikuha, itu yang meliputi, mengepung mereka, ya, itu gejolaknya. Jadi bergemuruhnya, gejolaknya, sambarannya itu mengepung mereka. Itulah kiamat, itu ya. Nah, itu dari arti judulnya dulu atau nama surahnya dulu, ya, itu. Itu ayat 1. Ayat 2 sampai 7, gitu ya. Allah menyampaikan bagaimana penghuni neraka itu. Nanti ayat berikutnya biasa al-musanna, Al-Qur'an itu selalu berdampingan. Allah tuh kalau menerangkan neraka nanti diterangkan lagi surga, gitu ya. Gitu. Setiap menyampaikan yang baik-baik, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an suka mengiringinya dengan yang buruk-buruk, begitu ya. Karena memang hidup di dunia itu berpasangan. Ya, gitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada penghuni neraka, ada penghuni surga. Nah, asbabun nuzul ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana kenikmatan surga, itu mereka terpesona, begitu ya, itu sehingga menginginkannya, itu. Dan mereka lalai bahwa Allah itu bukan hanya menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka, menyediakan bagi orang-orang yang dolim, bagi orang-orang yang kafir. Itulah kemahaadilan Allah, ya. Teu adil atuh, nu bagus nu surga, nu jahat ge surga, tidak adil itu. Ya, gitu. Nu ngaji menang pahala, nu teu ngaji menang pahala. Atuh mau ngaji sararea ge atuh nya, gitu. Cacakan teu menang pahala ge embung ngaji, gitu nya. Komo mun teu ngaji menang pahala, atuh mending teu ngaji atuh nya, gitu. Teu sakola naik, atuh mending atuh kitu mah nya, gitu. Nah, itu usum sekarang ya. Gitu. Direkayasa, ngarah ngiluan, gitu. Jangan bukan hanya di tingkat dasar. Sekarang rame itu profesor, ya, rame sekarang lagi muncul, ya, gelar profesor dijual belikan sekarang, gitu. Jadi embung capek tapi hayang profesor, gitu ya. Nah, rame sekarang, bisa dibayar dan seterusnya. Nah, Allah merinci keadaan manusia di alam mahsyar itu untuk kaum kufar, orang kafir, itu ya. Nah, ada azab. Nah, Allah menerangkan bagaimana pedihnya, bagaimana kerasnya azab Allah untuk penghuni neraka, ya, itu. Diawali dengan kalimat pertama, wujuhu yauma idzin khasyiah, ya, itu. Kalau dalam Al-Qur'an ada kalimat wujuhun, ya, itu itlaqul juz'i li iradati kulli, ya, gitu. Disebutkan sebagian, maksudnya seluruhnya. Untuk Allah menyiksa wajahnya saja, bukan begitu. Itu teh gambaran, gitu ya. Namun bahasa Indonesia teh pars pro toto namanya itu, ya. Sebagian untuk seluruhnya. Ada sebaliknya, totem pro parte, seluruhnya untuk sebagian, gitu ya. Itlaqul juz'i li idakul kulli li iradul juz'i. Ada yang seperti itu.
Lamun dina bahasa urang mah seperti begini. Pertandingan voli dimenangkan oleh Indonesia. Indonesia mengalahkan Thailand. Nah, voli misalkan. Apakah seluruh rakyat Indonesia main voli? 12 orang nu main nama. Nah, tapi Indonesia disebut Indonesia padahal nu main mah 12 orang gitu. Nah, itu teh disebutkan seluruhnya padahal untuk sebagian gitu ya. Atau sebaliknya, disebutkan sebagian, padahal seluruhnya gitu. Kemana ayo Ustaz, ayo Baidillah? Nggak tahu tah, tidak kelihatan batang hidungnya, maunya irung hungkulnya gitu. Nah, irung lelempangan sieun sadayana gitu. Nah, wajah itu gambaran seluruh anggota manusia, ya. Kenapa? Sebab orang malu, orang bahagia dapat tergambar dalam wajahnya. Itu, ya. Wajah itu gambaran. Urangnya KTP terus seluruh badan, wajahna we hungkulna KTP ge. Cukup dengan wajah itu gambaran, ya. Sebab walaupun yang berdosa anggota badannya, nu era mah anggar wajahna. Ya, ketika ketahuan dia berbuat jahat, nu beureum naon? Wajahnya. Tara tuur beureum, mentur mah biasa we gitu nya. Gitu duit hitut di muka umum kentut. Yang dosanya kan bujur, yang merah mah tetep. Nah, itu mewakili itu, ya. Nah, ketika kita salat ge iftitah wajah tu wajhiha lillazi fataras sama. Nah, aku hadapkan wajahku. Kan ini kiblat ke sana, kieu we Allahu Akbar. Wajahna makan ke kulon ka ditu. Padahal tidak boleh begitu seluruh badannya, tapi disebutkannya wajahnya karena wajah mewakili seluruh badannya. Pada hari itu khasyiah, ya. Khasyiah itu tertunduk, terhina. Ya, itu. Nah, jadi ada anu digebotan tapi tidak terhina, ada. Ya, gitu. Ketika Ustaz Giat masih muda gitu, di Ciwitan we ku indungna si Abiruni di Ciwitan tuh nyeri hati di Ciwitan ge. Atoh we gitu. Malah lagi cenah gitu. Nih, di Ciwit lagi cenah gitunya gitu. Nyari tapi happy aya gitu. Nah, di neraka mah tidak ada happy. Jadi tertunduk, terhina, selain sakitnya terhina. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian bisa dilihat dalam surat As-Sajdah. Buka Asad. As-Sajdah Asad. Ayat 12 Tad. Dibacakan Tad. Kade bisa efek dengan surat As-Sajdah teu kapanggih ke. Aduh teu menang kitu tah. Ayat 12. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Terjemahna. Dan alangkah baiknya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Ya Tuhan, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalilah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, jadi menundukkan apanya? Kepalanya, ya gitu. Jadi eta teh tanda malu, hina begitu ya, gitu. Itu di neraka tuh begitu. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya. Itu. Atau surat Asy-Syura, mengasar giat surat Asy-Syura ayat 45. Asy-Syura. Ayat Asy-Syura ada dirinya. Ayalah. Aja itu. Ayat 45. Nah, terjemahan aku mah. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan atasnya orang-orang yang tunduk karena rendah dan hina. Mereka melihat dari lirikan yang
berkata orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sungguhnya orang-orang yang zalim dalam azab yang kekal. Nah, jadi mereka tunduk dan hina, ya, itu. Dan karena dosa apa? Akan tunduk dan hina, ya, itu. Bukan karena sakit hati, tapi karena malu, ya. Tunduk dan hina. Nah, jangankan di depan Allah, di depan malaikat, di depan pemajikan, ya Pak, tunduk Pak, bukan dosa mah. Itu muadin pernah muadin ku pemajikan dikieu-kieu ngeluh we. Da dosa mah kitu, ciri dosa mah gitu. Ya, gitu. Sing S2 ge matematika, Wawan Setiawan. Kitu-kitu tak ku pemajikan teh wala kaya Pak, aya dosa mah. Komo di hadapan Allah yang menciptakan kita dan sebagainya. Teu wala kaya. Itu ya, itu untung ya pernah carikan pemajikan. Tenang gitu. Can pernah ya mah. Itu Pak Haji cucu ke pernah cerekan caci maki wala kaya katanya gitu. Itulah ya gitu. Ya, yang ketiganya yang ayat 40-42-nya abasa, apa tema abasa namanya? 40-42 kumaha tah? Gobaroh. Nah, gobaroh teh. Nah, jadi wajahnya terliput debu. Terus kayak itu nah. Nah, nanti. Kotaroh itu mongkleng. Nah, gelap gitu bahasa aku, mongkleng. Jadi genek buat gitu. Terus terakhir kafaratul fajarah. Nanti. Kafir doraka. Keur mah kafir doraka. Kafir mah teu doraka ge doraka. Kafir sedekah angkat doraka. Gitu. Nah, gitu. Seperti debu yang bertebangan ditiup angin atau ditimpa hujan lebat. Kafir berbuat baik, anggar tidak sampai kepada Allah. Ima kafaratul fajarah, keur mah kafarah fujar deui, keur mah kafir dosa gitu. Nah, jadi itu ya, itu. Itu yang pertama, orang-orang kafir itu wajahnya nanti akan tertunduk, malu, hina, ya, itu tidak punya harga diri. Yang kedua, amilatun nasibah. Ini akan saya terangkan lebih dalam ini. Amilatun nasibah itu artinya dia bekerja keras dan kepayahan. Ongko gawe capek tapi cilaka. Pan ari nu kitu mengedul teu menang gaji, nya tuh. Wajar gitu. Ya, bangor begitu ya. Digebug, ieu mah kerja tapi digebug. Gitu. Kerja keras kepayahan tapi disiksa di neraka. Amilatun nasibah. Gitu ya, itu. Nah, itu Rasulullah menyampaikan. Umar bin Khattab pernah lewat ke sebuah kampung atau perkampungan orang Nasrani, bertemu dengan pendetanya, rahibnya orang Nasrani. Itu dia bekerja membaca ayat-ayat kitabnya, itu menyampaikan kepada umatnya. Wah, capek seperti kiai biasa. Maka Umar menangis melihat itu. Ya, orang-orang sahabatnya yang berserta dengan dia bertanya, "Ya Umar, kenapa engkau menangis?" Karena saya mengingat ayat surat Al-Ghasyiyah. Ayat ini yang ketiga ini, amilatun nasibah. Jadi kerja keras tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa, mendapat neraka. Padahal ketika di dunia capek, sehingga orang mah capek. Gitu. Kenapa? Karena tidak beriman. Tidak beriman. Dari mana? Dari Rasulullah menyampaikan, kasihan mereka. Ya. Mereka yang bekerja keras tapi tidak beriman. Gitu. Nah, datang Sayyidina Ali, tetap ilmunya dari Rasulullah. Dia juga begitu. Dia menangis ketika melihat orang Khawarij, ya. Itu. Dia beramal, beribadah, tapi ibadahnya tuturuti batur, sinkritisme. Begitu, ya. Batur gitu tuturuti gitu. Muslim aku anak nama, tapi mengerjakan pekerjaan non muslim.
Gitu. Nah, menangis Ali bin Abi Thalib. Itulah orang Khawarij yang ibadahnya batur. Nah, yang batur itulah mengkafirkan yang lain, batur mengkafirkan dan sebagainya. Nah, yang seperti itu tuh Khawarij itu ahli bidah namanya itu. Nah, itu amilatun nasibah. Jadi amalnya capek tapi teka pakai, sampai gawe teka pakai. Gitu ya, gitu. Man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun, tertolak berbuat amal. Itu ya. Itu sekarang banyak kasihan. Bring kuburan, minta di kuburan, dan sebagainya, nyumbang ongkos, barat dan sebagainya. Itu kan pakai modal dan sebagainya. Itu tidak ada dalam Islam seperti itu, ya. Kalau berziarah boleh, sangat boleh. Tapi lamun ziarah meminta, nah itu beri syirik namanya. Musyrik gitu. Kalau ke kuburan itu, apalagi untuk orang-orang yang masyhur itu berkunjung boleh. Itu untuk merenung gitu, meneladani akhlaknya gitu. Tapi lamun sengaja datang ke sana itu mesti kontreng malah oke sebagainya, ridho dan sebagainya. Tapi sana kita meminta gitu ya, dengan amalan-amalan yang tidak jelas. Nah, itu adalah amalan-amalan yang bidah, hanya amalan-amalan yang diperbaharui itu menjadi amilatun nasibah gitu ya. Itu. Hati-hati ya. Itu ya. Awas, bukan tidak boleh ziarahnya. Rasulullah menganjurkan ziarah kubur. Ada doanya dan sebagainya. Tapi kalau diri salah gunakan ya, menjadi meminta ke kubur, nah itu yang menjadi masalah itu ya. Dan sekarang kebanyakan mereka itu meminta itu sabab niat nauge bukan untuk mencari ilmu dan sebagainya, niat lagi hayang beunghar, hayang naon dan seterusnya, hayang menang jodoh dan seterusnya. Nah, itu menjadi hati-hati kita ya. Nah, itu. Ya. Dalam Al-Furqan 23, Al-An'am 88, Al-Maidah ayat 72. Ya, nah itu. Satu saja lah. Baca satu saja. Saduden baca Saduden. Nomana we milih tah. Al-Furqan 23 boleh yang pertama. Surat ke-25 ayat 23. Ayat 23. Ayat Al-Furqan tadi dinya. Di situ ya Al-Furqan. Ayatnya ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Terjemahnya dan ingatlah hari 23. dan kami hadapi 23 ayat 2 sisa kumaha. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah itu, jadi bagaikan debu yang berterbangan. Jadi mereka karena tidak beriman, karena kafir, amalan sebanyak dan sebaik apapun kata kita manusia di hadapan Allah itu sia-sia. Gitu ya, gitu. Jadi amal itu diterima oleh Allah karena dua hal. Pertama karena ikhlas, kedua karena ittiba. Ikhlas karena Allah saja, ittiba cocok sesuai dengan contohnya. Salah satu tidak masuk atau apalagi keduanya tidak masuk, maka haba membasa, maka tidak tenyantel begitu ya, termasuk gitu ya. Nah itu yang pertama, wajahnya nanti akan terpuruk malu ya, penghuni neraka itu. Ya, yang kedua amilatun nasibah, payah ya,
payah tapi tidak bermanfaat, capek itu. Jangan dikira penjahat itu tidak capek, Pak. Jangan dikira orang jahat itu tidak capek, mereka lebih capek dari kita. Nah, gitu. Ya, itu Rasulullah. Jangan dikira kita perang menghadap musuh itu, jangan dikira mereka itu tidak lelah. Musuh juga mempertahankan apa nggak jelas, capek sama, mati terbunuh sama seperti kita. Yang bedanya jauh, ketika Muslim terbunuh syahid, mereka ada konyol sia-sia. Gitu. Kalau bahasa kitanya, Rasul bahasana indah dan jawami'ul kalim, ya, kalimatnya itu sempurna begitu. Kalau kita mah bahasana apa asal-asalan nih. Men bahasa kita mah lamun kita mati syahid, mereka mati konyol. Nyari apa coba? Mereka nyari apa begitu. Tapi yang nyari konyol saja berani, maknya anu bener tidak berani begitu, ya. Nah itu yang ketiga, mereka tasla naran hamiyah. Mereka akan merasakan panasnya api neraka, ya. Itu. Nah itu dalam Al-Mulk ayat 8. Enggak? Pawan ayat itu pawan? Nyak HP itu? Ya. Coba pawan berani pawan Al-Mulk pawan. Surat seberacing Al-Mulk cing. Surat ke-67. 87 mah atau ke-88. Mohon. Ayatna ayat 8. Teman pawan apa? Pan biasa lagi amul mah. Ngan kudu tiji lah. Khazanatuha am ya'tikum nadhir. Hampir tetap mereka marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir mengatakan kepada penjaga neraka itu bertanya kepada apakah belum ada orang yang datang mengingatkan kami di dunia? Ya. Jadi kata kuncinya keywordnya salahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Itunya gitu. Jadi neraka itu marah, menggelegak itunya. Di ayat lain setiap kali dimasukkan penghuni neraka itu, jahanam itu selalu bertanya gitu, masih adakah gitu. Itunya urang mah makan ayeuna tuh makan kacang wareg eureun heula tangawahan kebanting di kunaon eta ku dimsum ya gitu. Nah ketika udah makan dua-duanya mau bisa makan deui urang mah entos wareg pan gitu. Tah neraka mah enggak ada wareg-waregnya, malah makin dimasukin makin lapar, makin marah gitu. Hayo mana deui begitu. Nah itu begitulah kalau Allah menggambarkan siksanya. Gitu. Menggambarkan siksanya gitu. Urang mah terbatas, Allah mah tidak terbatas, kasih sayangnya tidak terbatas, azabnya pun tidak terbatas. Urang mah terbatas ya. Karena keterbatasan kita ada 3 hal yang sia-sia kata Nabi. Satu, memberi ilmu kepada atau memberi pelajaran kepada yang tidur. Cek Nabi sia-sia eta. Ya. Yang kedua, memberi makan kepada yang kenyang. Yang ketiga, mengantar kepada yang hafal, berani gitu. Sia-sia itu. Ya gitu. Geus wareg mah manusia mah makanan favorit pun nggak bisa dimakan. Geus wareg ieu, jual makanan favorit, anger. Favorit cek 2 porit, 3 porit anger mah bisa. Itu ya. Itu. Nah itu. Kemudian seindah apapun eta main bola nu rame teh nya. Geus teu kuat tunduh kumaha tah? Sare we tunduh mah. Itu. Mah rame-rame. Tah yang nyaho teh rame gitu nya. Anger we gitu. Mata kubar sare mana bar tunduh mah? Sare gitu. Jangan diakalin. Bawa mobil nih. Tunduh mah ku sare. Tidak lama itu teh. 10 menit cukup itu. Kasih sarekeun, moal balik. Sarekeun. Bapak-bapak kita amun ngaji ieu. Tunduh
Moal balik sarekeun, Pak. Goler sarekeun. Moal bisa dipaksakeun. Api-api resep, api-api ngarti moal bisa. Tunu mah ku sare tunu mah. Teu aya deui gitunya gitu. Aya di kopi di kumaha ge. Teu bisa tunu mah ku sare tunu mah. Gitunya. Moal balik sarekeun. Gitu ya gitu. Nu katilu nganter ka nu ludeung bahasa Sundana teh ya gitu. Nganter ke yang berani. Nini boga incu kuliah ka kota geus mineng ka kota budak teh geus tingkat 3 kuliahna ge. Dianter ku nini. Jadi ngariweuhkeun nini teh. Tong dianter geus atuh nya gitu. Komo naik bis gitu. Jadi tuntunan teh jadi nini dianter ke budak ngora eta. Gitu. Entong aya itu ya. Nah itu ya. Itu. Tuh yang ketiganya merasakan panasnya api neraka. Jadi bisi aya nu anggapan bahwa di neraka teh teu karasa panasna, bisi kitu. Ya, aya kan artis yang di neraka cenanya ngariung reuni cenah jeung Mick Jagger dan sebagainya. Nya dan neraka teh situ gunung. Ya gitu. Nggak bisa begitu. Botram we bakar ikan, bukan begitu. Ya gitu. Semua kepayahan ya gitu. Yang berikutnya diberi minum dari sumber air yang sangat panas, tusqo min ainin aniyah. Sebenarnya dengan tusqo min ainin saja itu sudah menggambarkan panas itu ya. Sebab tusqo ya majhul diberi minum ya itu. Diakhirkan aniyahnya itu berarti panasnya yang di luar batas ya itu. Mangga Ustaz Marfuddin Muhammad ayat ke-15. Sasabarah Muhammad. Ustaz mah kudu apal nomor surat. 47. Tah nya. Ayatnya ayat 15. Kudu siap, Qur'anna kudu siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labatin lam yataghayyar ta'mah wa anharun min khairin ladzatin lisyaribin wa entos yang teuing saayat sok ayat 15 tah nya sok artosna kumaha tah terjemahna perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai khamar anggur yang tidak memabukkan yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai madu yang murni di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka? Nah itu ayat berapa? 15. Ari Al-Kahfi tah 28. Ya Ustaz. Tong maka kaciri ada tunduh itu kaciri balik titah wayat teh. Jangan geus hese. Suatu seberapa Al-Kahfi? 18. Nya sok. Ayat 29 Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau 29. Nya cek anage teh lain eta ada salapan mah teh. Nah eta salapan 29 cek anak oge nya mal manfaatnya di sare mah ieu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, dialah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghauskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, eta minum nanti eta minum ahli neraka mah besi yang mendidih. Ya gitu ya. Jadi dicor gitu. Ku besi anu mendidih. Gitu ya, seperti itu. Nah, itulah azabun azim namanya. Azab Allah teh azim, berat. Ya, karena fisik. Nah, nanti ada lagi yang pedih nanti. Di ayat yang lain nanti, di ayat berikutnya nanti dalam surat Al-A'raf, eta mah pedih ieu mah perih kana hati. Ya gitu. Jadi azab Allah teh azabun azim jeung azabun alim. Kalau azim mah itu objekna fisik nyeri banget gitu. Kalau azabun alim mah kana nyelekit kana hate gitu nya gitu. Hate mah tidak bisa digambarkan dengan fisik. Ya, tetapi hate lebih berat bagi kita. Manusia punya perasaan gitu ya. Papangnya jeung pepotongan mantan gitunya gitu. Da eta teh pondok jodoh panjang baraya teh hanya cerita saja, di alam nyata mah berat eta teh. Ketika terjadi kahayangna teh itu teh sangsara dah gitu. Jelema mah nafsuna kitu. Nah, ketika papangnya deui pepotongan teh olah mobilna alus, tentu alus. Naik agola ka dieu gitu. Gitu ya. Itu. Saya pernah memisahkan orang yang berantem angkot berantem. Gitu. Nu ieu kaluhur tah, angkot kaluhur. Teu turun deui. Aya angkot teh teh dituturkeun angkot kaluhur. Ka itu kaluhur ka Bakan Jawa ieu tong tadinya. Di dieu mahena aya merbang seueur balik deui tah. Pinuh tah balik gitu. Tadi nuturkeun dinya ti luhur gitu. Turun ke handap. Tapi disamper ka ieu angkot batur meureun. Itu kok eta. Turun di burdik, tunggu dan sebagainya. Nah, berarti misahkeun tah. Kateungeuh saeutik misahkeun gitu. Jadi naon kalimatna, saya catat kalimatnya gitu. Itu bahasana kasar tapi saya terjemahkan bahasa Indonesia biar enggak kasar. Bahasa Sunda pan biasa aya binatang hewan dan sebagainya. Artinya saya itu tahu ada penumpang dua, kalau ulah di aya hiji dan sebagainya. Maneh mah tadi pinuh wae, aku mah tadi kosong wae gitu. Jadi tak eta nu berat nama, lain penumpang dua maneh mah tadi papangnya teh pinuh wae, aing mah kosong wae gitu. Gitu. Beda jeung pegawai yang namanya pedagang, petani, beda. Muncul hasad itu sami tani, ieu mah tong panen, ieu hancur. Eta teh seng naik teh kana tarang tah. Gitu nya dagang. Sarua dagang itu mah untung mah ieu mah ripu tah eta teh berat. Nah, nanti juga kalau di neraka ripuh duanana, tapi lamun neraka babaturan wawuh di surga bari gagupayan eta teh. Eta teh kana hatena teh gitu tah. Nah itu ya itu. Dalam An-Naba pun demikian ya biar cepat disangsengkeun. Berikutnya laisa lahum ta'amun illa min dhari' ya. Laisa lahum ta'amun, mereka tidak dapat makanan ya. Illa min dhari', selain dari dhari itu adalah pohon di surga yang berduri. Ya. Sama dengan bahasa orang duri kebenaran sama. Ya, itu dhari orang duri, berduri. Itunya itu. Pohonnya berduri, buahnya berduri. Itu namanya dhari' itu ya gitu. Nah, itu makanannya itu beracun dan menghancurkan begitu ya itu. Kemudian Abu Jahal menyampaikan itu biasa penjahat mah gitu, mengecilkan, menghinakan dan melecehkan itu ya. Dia menyampaikan bahwa di neraka itu ada zakun,
bagi kamu Abu Jahal yang kafir dan sombong, gitu ya, gitu. Tadi teh ya kafaratul fajaroh, itu untuk Abu Jahal itu makna kafaratul fajaroh teh, itu. Ayat tuh kafir anu rada bager, aya kafir sok mere, gitunya kafir tara jahat aya. Nah, aya Abu Jahal mah lengkap kafaratul fajarohnya kafirnya jahat, gitu. Apa pekerjaannya? Menghancurkan, mengacaukan arti-arti Al-Quran. Gitu. Ketika diterangkan apa itu zakun. Zakum itu adalah buah yang sangat pahit, memabukkan dan menghancurkan isi usus dalam Al-Quran. Nah, dia menyampaikan zakum itu adalah kurma azwa dari Madinah. Tak gitu sok anu kitu di dunia mah. Jadi lamun zaman ayeuna aya anu karena Al-Qur'an melecehkan, kemudian mengartikan sesuatu diheureukeun eta teh aya luhurna aya. Syekh teh nya Abu Jahal. Syekh teh. Jadi aya anu ge turun-temurun anu oge nya kitu. Jadi mun ayeuna anu hoyong di neraka cenah ngarah papang. Nah, eta teh anak bahanna Abu Jahal. Teu aneh gitu. Jadi semua di Al-Qur'an ada. Al-Qur'an lengkap ya, semua prototip aya di Al-Qur'an mah. Ya. Tipe laki-laki anu jahat, kasep pintar tapi jahat, aya gitunya gitu. Goreng jeung jahat aya di Al-Qur'an mah. Gitunya gitu. Goreng tapi soleh aya Al-Qur'an mah. Gitunya gitu. Miskin tapi saleh aya begitu ya, gitu. Goreng miskin bager aya gitu. Goreng miskin jahat aya gitu gitunya gitu. Kasep pintar bager aya gitunya gitu. Nah itu di semua prototip semua ada gitu ya gitu. Jadi mun aing mah beunghar pan pan kurun ge beunghar. Nah beunghar ge aing merek soleh eta aya Nabi Sulaiman ge beunghar soleh. Jadi teu bisa mengalahkan Al-Qur'an. Semua prototip ada gitu. Pinter, kasep dan sebagainya tapi menyimpang akhlaknya ada. Namruz. Nah, Namruz teh 3 pengetahuan. Namruz teh kahiji seorang ahli matematika, ahli astronomi, dan ahli arsitek. Itu bangunan yang paling megah. Sampai sekarang tidak akan ada yang bisa membangun dengan tangannya sendiri, hasil kerja sendiri. Yang lain mah hanya suruhan saja. Namruz itu, ya gitu. 49 lantai tingkat di saat itu. Dibuat dari batu, susunan batu, terkuat, termegah. Gitu. Nah itu Namruz itu, ya gitu. Yang menghitung 1 hari itu 24 jam. 1 bulan itu 30 hari, 1 tahun 12 bulan, Namruz, penemunya Namruz itu. Diakui itu. Ya. Pada zamannya, cerdas kumaha itu. Itu. Ngan menyimpang. Itu kawin jeung indung, gitu. Hayang kawin jeung pamajikan batur, bukan anu lengoh. Gitu. Orang mana yang anu lengoh di mana-mana ge. Ya kayak menyimpang gitu. Itunya gitu. Jadi dia tidak pernah tahu apa rasanya gadis, tidak pernah tahu. Pramesurinya ibunya apa itu apa tolol kata kita mah. Jadi nu kitu ge aya itu contohnya aya di mana ge aya nu kumaha ge. Nah itu ya tidak akan dibahas lagi tentang Al-Haqqah 36, Ad-Dukhan 4346, maka bujang komo lamun sabaraha ayat karek 7 ayat ge maka bujang tah. Dan ini teh di hari kiamah ieu teh. Di hari kiamah ya. Belum akhirat belum di kiamah ya teh ya belum diputus ya teh ya gitu nanti di neraka neraka awal ya teh ya belum kekal can dibejakeun kekal ya teh padahal 1 hari akhirat itu 50.000 tahun dunia gitu sebab engke bakal aya eta alumni jahanam maka aya karena surga kita. Nah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mah semua akan diazab semua juga. Itu sebab semua punya dosa, pan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua akan diazab. Itu. Tidak ada di antara kita yang bersih tanpa dosa, tidak ada. Ya, itu. Itu diseuseula tapi tong lila teuing nyeuseuhna begitu. Sapoe teh 50.000 tahun. Nah, sapoe akhirat teh 50.000 tahun. Itu. Nah, makanya kita harus semakin takut gitu ya. Digambarkan seperti ini teh gambaran tak kitu azab Allah teh seperti itu. Ini makarek nyeri wawas teh geus ripuh pan. Nah, itu nya. Nah, itu. La yusminu wa la yugni min ju'. Udah ya terakhir ini
La yusminu wa la yugni minju. Kalaupun makan, minum dikasih tapi tidak mengembangkan pertumbuhannya dan tidak menghilangkan laparnya. Pan tujuan makan teh dua tujuan makan teh. Kahiji ngahilangkeun lapar. Urang lapar teh. Makan naon we, asal hilang lapar kan gitu. Tong mikir-mikir enak, malah tong mikir-mikir halal haram. Nu haram jadi halal. Lapar teuing mah. Mun teu makan paeh ye jadi halal. Paman turro goero bagin wala adin fala isma alai. Lamun geus laparan rek dipaeheun eta mah nu halal ge nu haram ge jadi halal. Paman turro darurat. Itunya. Tapi ulah melampaui batas gitu. Ya, muadin yo di gurun pasir jauh kau tatakalan dan sebagainya. Kalayap aduh teu aya naon. Aya sabotol eta AO. Halal boleh gitu. Saleguk we mau. Oh eta mah lain atau lain halal gitu nya gitu. Gitu nya. Poe jeung dibekal sawareh mah gitu. Nah itu boleh ketika untuk hanya menyelamatkan saja gitu ya. Itu. Nah tujuan makan teh hijina eta menghilangkan lapar tujuan. Nu kadua nama ya untuk pertumbuhan badan. Anak-anak kita kan dikasih makanan yang bergizi biar pertumbuhannya hebat, biar cerdas dan seterusnya. Nah, di neraka itu ya, dan ini sebagai gambaran majaziah saja, gambaran saja. Ngarah kutang orang ngerti sebab di akhirat itu makan dan minum tidak mengubah apa-apa. Kenapa? Karena di sana kan kekal. Kekal mah mau ngagedean pan kekal yang gedean mah teu kekal meureunnan. Mun gedean mah kudu keringetan meureunnan. Kudu beol apa tidak ada beol dan sebagainya di surga apalagi. Ini menggambaran pemahaman bagi manusia oleh Allah digambarkan makan di neraka itu tidak mengenyangkan dan tidak menambah perkembangan badannya. Itu ya. Nah itu minju dari kelaparan ya itu. Khatimah terakhir ya itu. Surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi Rasulullah kalau Idul Fitri, Idul Adha dan Jumat selalu menggandengkan Al-Ghasyiyah dengan Al-A'la gitu. Mawi lamun sim kuring di dieu teh sok eta anger. Walaupun Bapak Ibu beureun teu nyirian, tara nyirian meureun gitu nya. Selalu itu. Boleh yang lain boleh. Tapi kan kita mendekatkan diri ke Rasul gesok eta gitunya. Al-Ghasyiyah, Al-A'la gitu ya. Al-Ghasyiyah berapa ayat? Iya nu keur diangos ieu tanya. Itu. Surat berapa Al-Ghasyiyah teh? 88. Berapa ayat? 26. Ayat Al-A'la entos tah. 7. Entos mana Al-A'la lagi dibahas bolak-balik itu. Jadi pertama Al-A'la dulu, kedua Al-Ghasyiyah boleh atau Al-Ghasyiyah boleh yang mana saja dulu gitunya. Itu ya, gitu. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Sebaiknya itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, gitu. Hadis Muslim dari Nu'man bin Bashir ya, gitu. Bahwa Rasul teh itu diperhatikan oleh Nu'man bin Bashir setiap Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha sering membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah gitu ya. Insyaallah apal Al-Ghasyiyah Arab. Nah, yang keduanya, kesimpulan terakhirnya ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Gitu ya. Hati-hati kita ada di mana? Tidak ada di antara keduanya. Orang mah surga atau neraka atau teu aya gitu. Ya, gitu teu aya dia masuk atau mun surga neraka dengan dua atuh. Itunya gitu. Pilih cenah. Surga atau neraka atau biasa teu aya atau. Nah, gitu ya. Fariqum fil jannah wa fariqun fil sa'ir dalam surah Asy-Syura ayat 7 ya. Asy-Syura ayat 7 fariqun sebagian fil jannah wa fariqun dan segolongan lagi fis sa'ir di neraka sa'ir. Itulah Bapak Ibu Bapak sekalian ya, satu bagian awal dari surah Al-Ghasyiyah ya gitu. Coba orang nanti bukan dites
diingatkan kembali. Surat keberapa Agus ya teh? 88 ya, 88.